memiliki sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang merupakan lokasi berpadunya kebudayaan Cina, India, Arab, dan Eropa. Selain itu, Semarang memiliki banyak objek wisata keren mulai dari situs budaya, situs bersejarah, dan spot foto kekinian. Berikut video lengkapnya, selamat menyaksikan. Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, atau yang sering disebut dengan MAJT. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya nomor 128 Sambirejo, Gayamsari, Semarang. MAJT merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. MAJT merupakan tempat wisata religi yang digemari masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Semarang. MAJT diresmikan pada tanggal 14 November 2006. MAJT didesain dengan dasar gaya arsitektural campuran Jawa, Romawi, dan Islam. Menara yang terdapat di area MAJT disebut dengan Menara Asma Al-Husna. Kemudian di area-area serambi masjid dilengkapi 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi. Payung ini akan dibuka setiap adanya sholat-sholat besar seperti sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha jika angin tidak terlalu kencang. Di latar depan masjid terdapat pilar yang jumlahnya 25 yang melambangkan ke-25 nabi yang dikenal dalam agama Islam. Di dalam masjid, areanya sangat luas yang dapat menampung beribu jamaah. Masjid ini juga memiliki koleksi Al-Quran raksasa yang berukuran 145 x 95. Al-Quran ini ditulis oleh Dr. Andes Khairuddin. Serta masjid ini dilengkapi dengan taman yang indah yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Menara Asma Al-Husna memiliki tinggi 99 meter dengan 19 lantai. Bagian bawah menara terdapat ruang studio radio dakwah Islam dan pemancar TV-ku. Pada lantai teratas terdapat menara pandang yang dilengkapi teropong untuk melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Selain itu, pada awal Ramadan pada tahun 1427 Hijriah, teropong pada menara digunakan untuk melihat Ru'yatul Hilal. Mini Museum Sejarah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Museum ini terletak di lantai 2 dan 3 pada Menara Asmaul Husna di MAJT. Museum ini berisi koleksi benda-benda bersejarah peninggalan agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Museum ini juga menceritakan proses pembangunan MAJT. Di sini juga terdapat miniatur-miniatur bangunan bercorak Islam di Indonesia seperti Menara Kudus, museum ini juga menyimpan benda-benda antik seperti gamelan, mushaf Al-Quran, tulisan tangan bersejarah dengan terjemahan bahasa Persia. Terdapat juga peninggalan mengenai kebudayaan-kebudayaan seperti wayang yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam.
dan benda-benda bersejarah lainnya. Simpang 5 Semarang. Di tengah-tengah Simpang 5 tersebut merupakan sebuah lapangan yang biasa disebut sebagai lapangan Pancasila. Setiap minggu pagi di Simpang 5 akan selalu ada Car Free Day atau biasa disebut dengan CFD yang dimulai pada pukul 5 sampai dengan pukul 9 pagi. Di sini terdapat banyak pertunjukan seni dan budaya. Pertunjukan tersebut dilakukan oleh komunitas-komunitas seni yang ada di sekitar kota Semarang. Selain itu, terkadang terdapat jalan sehat dan pertunjukan tari modern yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Semarang. Selain pertunjukan-pertunjukan seni, juga terdapat pertunjukan-pertunjukan lain, seperti topeng monyet, juga pertunjukan cosplay. Selain pertunjukan cosplay dan topeng monyet, terdapat juga komunitas pecinta hewan. Dan berbagai permainan dari komunitas-komunitas mahasiswa. Mayoritas orang yang ada di sini adalah untuk berolahraga, mulai dari bersepeda, jogging, senam, dan berolahraga lainnya. Tugu Muda Semarang. Tugu Muda merupakan monumen peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Tugu Muda diresmikan pada 20 Mei 1953. Pemerintah Semarang membuat taman yang mengelilingi Tugu Muda yang dapat dinikmati oleh semua orang. Tugu Muda ini terletak di pertemuan Jalan Protokoler Kota Semarang yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran. Di dekat monumen bersejarah ini terdapat bangunan bersejarah lainnya, yaitu Lawang Sewu. Lokasi yang sangat strategis membuat Lawang Sewu ini banyak dikunjungi oleh masyarakat baik dalam maupun luar Semarang. Stasiun Tawang Semarang. Stasiun Tawang terletak di Jalan Taman Tawang nomor 1 Semarang. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api besar tertua di Indonesia. Stasiun ini melayani dari kelas ekonomi sampai kelas eksekutif. Stasiun ini didirikan pada 1 Juni 1914. Sejak pertama kali dibangun, tidak banyak perubahan yang terjadi di stasiun ini. Stasiun Tawang merupakan stasiun pengganti stasiun Tambak Sari milik NIS yang pertama. Setelah
kemerdekaan RI, stasiun ini diambil alih oleh pemerintah daerah Kota Semarang. Karena pengganti dari stasiun milik NIS, Stasiun Tawang memiliki arsitektur indis dengan elemen dinding yang bermotif dan berwarna. Stasiun Tawang memiliki rute dari dan ke kota besar sekitarnya seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Madiun, Purwokerto, dan Bandung. Kereta komuter tujuan Semarang, Poncol, Cepu, dan Ngerombol juga melintas di stasiun ini. Setiap harinya, stasiun ini banyak dipadati oleh para penumpang. Wisata kuliner Semawis, Pecinan, Semarang. Wisata ini terletak di Gang Warung Pecinan, Kota Semarang. Wisata ini juga bisa disebut dengan Warung Semawis. Wisata ini hanya dibuka setiap akhir pekan dari pukul 18.00 sampai dengan 23.00. Awalnya, Warung Semawis ini adalah pasar imlek Semawis sebagai peringatan 600 tahun Laksamana Tionghoa tahun 2004. Kemudian acara ini tidak hanya digelar tahunan, melainkan mingguan, kemudian hingga sampai sekarang disebut sebagai Warung Semawis. Di sini pengunjung bisa menemukan aneka kuliner dan jajanan mulai dari hidangan khas Tionghoa dan hidangan khas Semarang. Kuliner lain yang dapat ditemukan di sini antara lain seafood dan berbagai macam daging. Setiap akhir pekan punya wisatawan yang berkunjung, mulai dari yang hanya melihat-lihat sampai dengan merasakan kulinernya. Tidak hanya kuliner saja, di sini juga dijual berbagai aksesoris khas Tionghoa. Vihara Buddha-Gaya Watugong, Semarang. Vihara Buddha-Gaya Watugong, Semarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang. Vihara ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Semarang. Selain wisata religi, para wisatawan juga diizinkan berfoto dan mengenal lebih jauh tentang sejarah Vihara Buddha-Gaya Watugong, Semarang. Di sini juga menjadi destinasi wisata bagi keluarga. Vihara ini memiliki 3 bangunan utama yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Di setiap bangunan, di dalamnya terdapat patung-patung yang melambangkan dewa-dewa. Vihara ini didirikan pada tahun 1957 dan merupakan vihara pertama di Indonesia setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Saat itu, vihara ini masih sangat kecil dan sempat terlantar selama beberapa tahun. Kemudian, Sangha Theravada Indonesia memprakarsai renovasi Vihara Watugong menjadi salah satu vihara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2006, Muri mencatat vihara ini menjadi vihara tertinggi di Indonesia. Dengan tinggi bangunan ini 45 meter dengan 7 tingkat yang bermakna, seorang pertapa akan mencapai kesucian di tingkat ke-7. Bangunan ini berbentuk segi 8 berukuran 15 x 15 meter. Pada tingkat 2 hingga 6 terdapat patung Dewi Kuan Yin atau Dewi Welas Asih. Patung Dewi Kuan Yin diletakkan di 4 penjuru mata angin. Selain itu, sedikitnya ada 20 patung Dewi Kuan Yin dipasang di vihara. Selain patung Dewi Kuan Yin, di vihara juga diletakkan patung dewa-dewa lainnya.
Gua Kreo, Semarang. Gua Kreo merupakan salah satu tempat wisata alam yang ada di kota Semarang. Gua Kreo pernah menjadi tempat yang tidak terawat, tetapi hal itu berubah setelah dibangun Waduk Jatibarang. Waduk Jatibarang diresmikan pada pertengahan tahun 2014 lalu. Waduk ini dibangun dengan tujuan sebagai pengendali banjir, pasokan air, irigasi, dan PLTA. Tempat wisata ini menawarkan keindahan perpaduan antara Waduk Jatibarang dan kera-kera penghuni pepohonan sekitar lokasi wisata tersebut. Selain itu, para wisatawan juga dapat menyewa perahu yang dapat digunakan untuk mengiringi Jatibarang. Di sini, wisatawan dapat melihat secara langsung kera-kera yang sedang beraktivitas di alam bebas. Selain itu, wisatawan juga dapat memberi makanan langsung kepada kera-kera yang ada di lokasi. Gua Kreo ini konon memiliki hubungan dengan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga.